Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini saya akan coba membuat satu informasi. Saya coba akan share terkait dengan bagaimana cara membaca dan memahami Omnibus Law Cipta Kerja pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja, khususnya pada klaster ketenagakerjaan. Ini sebuah rangkaian serial advokasi aturan ketenagakerjaan yang akan nanti saya buat video tutorialnya, sekedar untuk memberikan sedikit pemahaman buat diri saya dan rekan-rekan pemerhati ketenagakerjaan, baik itu di bidang ke-HRD-an atau kepersonaliaan, yang barangkali nanti akan sedikit memberikan ada pemahaman lain terkait dengan Omnibus Law Cipta Kerja. Baik, saya akan coba mulai dari berita seputar Omnibus Law Cipta Kerja yang paling up to date yang saya dapatkan informasinya, yaitu dari Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Sedikit sekilas sebelum saya mulai pada bagaimana cara memahami terkait dengan membaca dan memahami Omnibus Law Cipta Kerja. Saya akan coba informasikan sedikit bahwa karena begitu ditandatangani oleh Pak Jokowi terkait dengan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini nomor 11 tahun 2020, lalu banyak dari para serikat pekerja, teman-teman di sana di konfederasi mengajukan uji judicial review, uji materi maupun uji formil. Itu yang terakhir yang saya dapatkan adalah di berita tanggal 16 Desember 2020, Mahkamah Konstitusi menggelar pemeriksaan pendahuluan pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini. Itu dengan permohonan perkara nomor 103 PUU 18 Tahun 2020 yang diajukan oleh Eli Rosita Silaban dan Dedi Hardianto dari KSBSI, Federasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia. Dilakukan melalui persidangan daring. Jadi hadir tim kuasa juga Pak Haris Manalu dan kawan-kawan. Nah, para pemohon ini melakukan pengujian formil khususnya pada bab 4 Undang-Undang Cipta Kerja. Karena dalam rangkaian nanti akan dibahas di belakang di slide pada bab 4 khusus untuk Cipta Kerja. Jadi pengujian material bab 4 bagian kedua Cipta Kerja, yakni pasal 42, ada pasal 57 ayat 1, pasal 57 ayat 2, lalu pasal 59 ayat 1, materi-materi yang diuji itu. Permohonan ini mencakup pengujian formil dan pengujian material ya, terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi batu ujiannya adalah pada Undang-Undang 45 seperti apa di Mahkamah Konstitusi. Itu ada sekitar 56 pasal pada bab 4 itu, 52 pasal pada bagian kedua tentang ketenagakerjaan, itu pasal 81, karena di sana kalau dilihat nanti kita memahami coba ada di pasal 80 dan pasal 81 terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu ya. Dan 4 pasal pada bagian kelima nih dari sini, pekerja migran. Sekilas mengenai alasan pengujian material menurut para pemohon adalah pada bagian kedua bab 4 itu Cipta Kerja yang bertentangan dengan pasal 27 ayat 2, pasal 28, pasal 28D ayat 1 dan ayat 2, lalu pasal 28G ayat 1, pasal 28H ayat 4, pasal 28I ayat 2, pasal 33 ayat 1 pada Undang-Undang Dasar 45. Kenapa? Karena mereka beralasan
karena mengurangi, mendegradasi hak-hak asasi pekerja dan serikat pekerja dari yang sudah diatur pada sebelumnya, itu di Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Nanti bahasan serial advokasi saya ini juga akan memversuskan bagaimana di Undang-Undang 13 lalu dijadikan di Undang-Undang 11 itu pada khusus klaster ketenagakerjaan apa saja perubahan-perubahan atau apa yang saja yang di pasal-pasal yang dihapus dan pasal yang ditambahkan. Lalu kemudian alasan lain dari pengujian material ini adalah secara ini bertentangan dengan filosofi Pancasila. Nah, seperti apa nanti argumentasinya bisa diikuti. Lalu secara sosiologis juga muatan materinya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pekerja atau buruh. Dan satu hal yang lain adalah menimbulkan kekosongan hukum di bidang hubungan industrial. Kekosongan hukum seperti apa? Mereka berargumentasi di sana. Selain itu, materi muatan tersebut bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Apakah mulai dari terjadinya sejak dicanangkan oleh Pak Jokowi akan ada bentuk suatu omnibus law dengan maksud dan tujuan untuk menciptakan banyak lapangan kerja, menumbuh kembangkan investasi. Nah, maksud dan tujuan itu menurut mereka ada satu proses di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang bertentangan. Lalu ada selain itu juga terkait dengan hak asasi dan sejumlah instrumen hukum internasional seperti di Konvensi ILO, International Labour Organization, dan DUHAM. Jadi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Nah, pada poin pokoknya adalah di petitum mereka adalah antara lain pemohon meminta ujung-ujungnya adalah MK menyatakan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini khususnya pada bab 4 tentang ketenagakerjaan tidak memenuhi ketentuan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi clear mereka maksud dan tujuannya itu di petitumnya. Kemudian menyatakan bab 4 Undang-Undang Cipta Kerja tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah, bagaimana perkembangan selanjutnya kita tunggu, kita amati. Nah, sebelum ada proses dan segala macam karena nanti ini proses berjalan di MK, lalu kemudian tata aturan teknisnya yang melalui ditindaklanjuti atau diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Pak Jokowi meminta untuk 3 bulan sejak diundangkan Undang-Undang Cipta Kerja ini di 2 November 2020 selama 3 bulan. Mungkin kalau dari November, Desember, Januari, Februarian itu harus sudah ada teknis pengaturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, seperti apa perkembangannya? Sambil menunggu itu, saya akan coba sedikit sharing terkait dengan bagaimana cara memahami atau membacanya dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Baik ya, jadi saya akan coba nanti ada beberapa video yang akan saya siapkan nantinya itu terkait dengan serial advokasi aturan ketenagakerjaan. Ini bagian dari YouTube channel saya pada bagian Della Forte Advocate. Jadi kurang lebih nanti saya akan bahas juga terkait dengan pasal-pasal yang diubah seperti apa ya. Jadi Undang-Undang 13 dan di Undang-Undang 11 pada klaster ketenagakerjaan. Lalu pasal-pasal yang dihapus itu pasal apa saja? Ada pasal-pasal yang ditambahkan. Nah, ini serial ketiganya. Lalu ada pasal-pasal yang diatur lebih lanjut ya, dengan peraturan pemerintah. Kalau nanti dilihat itu ada peraturan pemerintah, ada yang diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Ada satu undang-undang yang mengatur tata urutan ini. Lalu ada pasal-pasal terkait sanksinya seperti apa. Lalu ada pasal-pasal penjelasan. Nah, nanti saya akan lebih detail lagi khusus kepada bab tertentu di dalam Undang-Undang 13 seperti hubungan kerja. Lalu terkait dengan 15 sanksi, 15 jenis pemutusan hubungan kerja. Lalu bagaimana hubungannya dengan pesangonnya, karena ada banyak perubahan. Oke, sebelum ke sana kita pahami sedikit terkait dengan maksud dan tujuan dari
Omnibus Law ini. Di awal saya kutip dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Maksud dan tujuan pada Omnibus Law ini ada sebagai sebuah terobosan hukum. Karena dengan teknik Omnibus Law ini sekitar 80 undang-undang, karena di Omnibus Law ini ada 11 klaster, salah satunya ini tadi klaster ketenagakerjaan. Ya, nanti kita akan kupas. Di awal saya tuh khusus pada tentang klaster ketenagakerjaan. Jadi ada kurang lebih 80 undang-undang yang dia sederhanakan dari 1.200 pasal disederhanakan menjadi 174 pasal saja di Undang-Undang Cipta Kerja. Yang nomor 11 ini ya, terdiri dari 11 klaster. Ini ada klaster penyederhanaan perizinan, investasi, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, pengadaan lahan, kemudian berusaha, dukungan riset dan inovasi, lalu ada administrasi pemerintahan, ada pengenaan sanksi, kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, investasi dan proyek pemerintah, lalu kawasan ekonomi. Nah, 11 klaster ini maksud dan tujuan adalah untuk menumbuh kembangkan investasi, lalu kemudian ujungnya adalah menciptakan lapangan kerja. Yang kalau dari pemerintah selalu bagaimana setiap tahun harus menciptakan lapangan kerja yang 2,4 pencari kerja lah kurang lebih gitu, setahun itu. Oke, ini maksud dan tujuan yang pertama seperti apa. Lalu kemudian saya khusus kepada klaster ketenagakerjaan, isu-isu yang di infografis ini oleh Kementerian Koordinator ini kurang lebih ada sekitar, maksud dan tujuannya dulu sebenarnya adalah perlindungan dan jaminan bagi pekerja. Yaitu Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan melindungi dan meningkatkan peran pekerja dalam mendukung investasi tadi. Jadi based on-nya investasi. Itu ada isu-isu terkait dengan yang selama ini banyak di demo ya, jenis pekerjaan. Seperti apa nanti perjanjian kerja waktu tertentu itu. Lalu jaminan kompensasi setelah PKWT habis. Isu-isu yang ada itu, lalu apakah hanya untuk pekerjaan tertentu atau untuk seluruh pekerjaan. Terkait dengan alih daya. Nah, alih daya tetap diatur Undang-Undang sesuai putusan MK 27 itu yang ada kesinambungan antara outsourcing A, B, tetap masa kerja, ada kurang lebih isu di seputar itu. Lalu terkait upah minimum. Nah, banyak sekarang dipermasalahkan terkait dengan upah minimum sektoral. Ini ada proses teknisnya di situ ya. Lalu terkait dengan pesangon ini yang paling menarik, nanti pun saya akan kupas khusus di bagian khusus terkait dengan PHK, pemutusan hubungan kerja. Ada 15 jenis yang diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, lalu dan alasan lainnya. Tapi terkait dengan pesangonnya, dari ini hanya 25 kali. Yang sebelumnya adalah 32,2 kali. Nah, sekarang ada 25 kali, itu pun dengan pembagian 19 kali ditanggung oleh pemberi kerja dan 6-nya ditanggung oleh program JKP. Nah, jadi seperti apa teknisnya. Lalu kemudian program jaminan kehilangan pekerjaan dimunculkan. Rencana penggunaan tenaga kerja asing seperti apa? Apakah betul nggak tenaga asing kalau kita kaitkan dengan masyarakat ekonomi ASEAN, seperti apa perlindungan tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja asing yang masuk ke sini. Nah, ini pun sebagai bagian dari materi yang diujikan oleh para pemohon di PMK. Lalu waktu kerja, apakah waktu kerja berlebih? Dulu selalu akan ngomong 8 jam kerja, 40 jam ya. Jadi kalau hari Senin sampai Jumat 5 hari kerja, itu satu hari itu 8 jam. Jadi kalau 5 40 jam. Kalau yang 6 hari tetap basisnya 40 jam. Apakah ada perubahan terkait dengan lembur? Dulu lembur maksimum 3 jam, sekarang menjadi 4 jam. Itu kurang lebih bagian kecil dari isu-isu yang muncul. Oke. Nah, saya akan menuju kepada poin di dalam klaster ketenagakerjaan. Yang 11 klaster itu saya khusus ke klaster ketenagakerjaan.
kalau di halaman Omnibus Law yang 1187 halaman, dia ada di halaman, supaya nanti mudah carinya, di halaman 533 sampai 562. Jadi gampang mudah mencarinya, kita hafalkan bahwa kita kalau menuju ini ada di halaman itu. Nah, lihat. Jadi ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lalu ada 11 klaster di sana. Nah, salah satunya klaster ketenagakerjaan yang kita sebut di awal. Khusus ke klaster ketenagakerjaan ada bab ketenagakerjaan, itu di judulnya situ bagian ke-1 itu umum, dia pakai pasal 80. Nanti lihat ya penggunaan pasal di Undang-Undang Cipta itu seperti itu. Nah, di dalam bab 4 ketenagakerjaan itu bagian ke-1 umum itu dia ngomong bahwa dia mensinkronkan kurang lebih ada 4 undang-undang, yaitu Undang-Undang 13 tentang ketenagakerjaan, itu di bagian kedua ketenagakerjaan pada pasal 81. Pasal 81 tidak ngomong ayat, di sana nomor. Jadi, pasal 81 itu membahas terkait dengan nomor 1 sampai 68. Nah, isinya seperti apa nanti kita lihat di detail. Lalu kemudian adalah terkait dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2004 tentang apa? Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sistem Jaminan Sosial Nasional, SJSN. Nah, ini ada di bagian ketiga, itu jenis program jaminan sosial, dia pakai pasal 82, itu hanya 2 nomor saja, nomor 1 sampai nomor 2. Jadi di utak-atiknya di Undang-Undang nomor 40 ini adalah cuma hanya 2 nomor saja. Berarti kurang lebih kalau 2 nomor biasanya itu dia mengutak-atik atau mengubah atau menambah atau mengurangi, menghapus pada pasal di Undang-Undang 40 itu. Lihat kalau di Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dia ada 68 nomor yang dia utak-atik, entah itu diubah, ditambah, disisipi atau dihapus. Nah, kemudian undang-undang yang lain adalah Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS. Apa isinya BPJS? Itu di bagian keempat pada Undang-Undang nomor 11 ini ya. Pasalnya dia pakai pasal nomor 83 yang hanya 3 nomor saja. Kita perhatikan ya, kalau Undang-Undang 13 sampai 68 nomor di SJSN Undang-Undang nomor 40 hanya 2 nomor, lalu di BPJS hanya 3 nomor saja di pasal 83. Kemudian undang-undang yang terakhir adalah yang dia sinkronisasi adalah tentang perlindungan pekerja migran. Itu Undang-Undang nomor 18 tahun 2017. Itu di bagian kelima. Jadi perlindungan pekerja migran Indonesia di pasal 84 hanya 5 nomor. Jadi inilah rangkaian pada klaster ketenagakerjaan, materinya ada 4 undang-undang yang dia sinkronisasi. Karena tujuannya tadi ya untuk meningkatkan investasi yang diutak-atik di sana. Yang paling menonjol adalah di Undang-Undang 13 2003 sekitar 68 nomor. Jadi ada pasal 81, 82, 83, 84. Nah, Anda lihat di situ, jadi sudah mulai lihat gambaran bahwa klaster ketenagakerjaan itu pada halaman 533 sampai 562 itu ada 5 bagian. Jadi bagian ke-1 dia ngomong cerita umum itu hanya ngomong terkait dengan bahwa yang akan diubah, nanti lihat dihapus atau ditambahkan, disisipi adalah terkait dengan 4 undang-undang ini. Bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat, bagian kelima. Kurang lebih itu. Ya, kita lihat. Nah, sekarang lihat ke isi di dalam materi atau di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, dia ada bagiannya, ini ada lambang Presiden Republik Indonesia, lalu ada halaman di ini atas. Yang tadi sedang di halaman 533 dimulai pada bab 4 ketenagakerjaan. Nah, lihat, lalu di sini ada SK, nomor ini biasanya akan berurutan, tapi ada kadang melompat mungkin segala macam. Nah, lihat di bab 4 tadi ya, yang tadi bab 4 di bagian ini
Bab Ketenagakerjaan bagian ke-1 pasal 80 itu ini menyebut ini. Bab 4 Ketenagakerjaan bagian ke-1 umum pasal 80. Nah, di pasal 80 isinya mengatakan bahwa undang-undang ini, yaitu Undang-Undang 11 ini menghapus atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam tadi Undang-Undang 13, Undang-Undang 40, Undang-Undang 24 ya tentang BPJS, lalu tentang migran. Lihat di sini, kalau lihat di halaman 534-nya langsung di pasal 81, di sini ngomong beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13. Nah, ini pasal 81 yang tadi kan bagian Undang-Undang bagian ketiga jaminan sosial di pasal 82 gunakan. Jadi pasal 81 khusus untuk mengubah menambah, menetapkan dan segala macam itu Undang-Undang 13. Lalu selanjutnya pasal 82 SJN dan seterusnya. Kita lihat lagi yang tadi. Jadi di pasal 81 khusus terkait dengan Undang-Undang 13 yang tadi sampai 68 nomor. Nah, lihat, perhatikan nomor, karena begitu pasal 81 di Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak menyebutkan ayat ini, tapi nomor 1 atau angka 1 terkait. Nah, di sini ya. Jadi beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan diubah sebagai berikut. Dia ngomong diubah sebagai berikut, padahal di sini ada 3 deh: mengubah, menghapus, menetapkan. Harusnya menurut saya ini harus diubah lalu seperti ini, dihapus atau menetapkan, karena di bagian nomor tertentu dia menghapus, mengubah, menetapkan gitu ya. Nah, lihat di pasal 81 angka 1 ngomong ketentuan pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 13 di mana? Artinya pasal 13 di Undang-Undang 13 tahun 2003. Tentang apa nih ini? Pasal 13, pelatihan kerja diselenggarakan oleh, ini diubah. Jadi kalau disandingkan dengan Undang-Undang 13, Anda lihat, cek. Nanti saya detail pun ada, saya bandingkan di Undang-Undang 13 yang pertama, di narasi atau redaksinya yang awal, lalu diubahnya itu diubah seperti apa sih? Gitu ya. Nanti di tutorial atau serial advokasi berikutnya. Jadi lihat ya, nah mengubah nih contohnya yang diubah, ya, ketentuan seperti ini. Ketentuan pasal 13, ketentuan pasal 4 diubah. Lalu ada hal yang lain tentang menghapus. Kita lihat contoh menghapus, tadi di sini menghapus ada di nomor 5 tadi, pasal 81 nomor 5, angka 5, pasal 43 dihapus. Nah, ini hati-hati Bapak, apakah dihapus itu jadi ketentuan aturan yang di Undang-Undang 13 di pasal 43 dihapus itu betul nggak dihapus, jadi tidak diberlakukan lagi. Kita cek seperti itu. Lalu pasal 44 dihapus ya. Nah, tadi bagian tadi mengubah, tadi menghapus, lalu kemudian bagaimana yang menetapkan? Nah, menetapkan di pasal 81 di klaster ketenagakerjaan bab 4 itu terkait dengan Undang-Undang 13, karena masih ada pasal 81. Di antara pasal 88 maksudnya ketentuan lebih lanjut mengenai yang ditetapkan. Di antara pasal 88 dan pasalnya disisipkan 5 pasal. Tapi sebelumnya kalau menetapkan pengaturan baru di sini ya, diatur ini salah ini. Jadi di sini ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengupahan diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, ini menetapkan pengaturan baru ini dia pakai bahasa disisipi. Di antara pasal 88, jadi pasal 88 yang tidak dihapus atau mungkin tadi diubah, dan pasal 89 disisipkan 5 pasal. Bayangkan ada 5 pasal, yakni pasal 88A, pasal 88B, 8C, 8D dan 8E, sehingga berbunyi ya, urutannya terus berbunyi itu. Ini disisipi. Ya, di antara pasalnya disisipkan di sini ngomong. Nah, disisipkan itu menetapkan pengaturan baru. Apa betul nggak itu? Karena di sini ngomong menetapkan pengaturan baru. Lalu bahasanya di sini dia gunakan disisipkan. Yang maksudnya menetapkan pengaturan baru. Lalu ada pasal-pasal yang lain diatur lebih lanjut ya, baik itu yang diubah atau yang disisipkan ini. Diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah seperti ini. Di ketentuan di sini pada saat pada ayat misalkan yang diubah itu pada ayat keempat di pasal yang diubah itu
Di nomor berapa misalkan ini saya contohkan ini ayat keempatnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengupahan diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, saya pun nanti akan kupas di serial advokasi terkait dengan pasal-pasal apa saja yang diatur lebih lanjut di dalam peraturan pemerintah. Ada kurang lebih 22 mungkin. Nah, ada 22 peraturan turunannya yang diatur di dalam peraturan pemerintah. Jadi sekilas bahwa di Undang-Undang 13 2003 itu masih diatur lebih lanjut melalui keputusan menteri. Ya. Di Undang-Undang Cipta Kerja, karena di dalam tata urutan perundangan memang kalau undang-undang diatur di dalam peraturan pemerintah, bukan dalam keputusan menteri. Makanya banyak diubah, banyak diganti narasinya bahwa keputusan menteri diubah jadi peraturan pemerintah. Jadi ada sekitar 22 kalau nggak salah, 22 pasal yang diatur lebih lanjut di dalam peraturan pemerintah. Ada satu saja yang lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Nanti cek kita lihat di serial advokasi terkait khusus peraturan lebih lanjut ya yang diatur dalam pemerintah itu pasal-pasal apa saja.